Shalom, puji Tuhan kalau saat ini kita boleh dapat bersama-sama. Saya akan membawakan renungan firman yang akan kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal di dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan, untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sampai saat ini kami ada, itu bukan karena hebat, kuat, dan gagahnya kami, tapi itu karena anugerah-Mu Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara hati-Mu Bapa. Berkati masing-masing kami, Roh Kudus nantiasa menuntun, mengurapi kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Apa kabar saudara-saudara? Saya mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Itu juga kiranya juga Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Saat ini saya rindu untuk kita belajar bersama-sama. Saya akan ambil di kitab Lukas. Saya akan bacakan di Lukas 9 ayatnya ke 57 sampai 62. Saya akan bacakan. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Wow, luar biasa firman kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini, mari kita sama-sama memberikan waktu kita untuk dapat kita belajar dan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul tema hal mengikuti Yesus. Hal mengikut Tuhan Yesus adalah suatu deklarasi yang mengandung komitmen penting di dalamnya. Namun seringkali kita tidak menyadari betapa seriusnya untuk mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 57 sampai 62 merupakan kelanjutan dari peristiwa murid-murid Yesus yang bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Hal itu terjadi karena mereka memiliki pola pikir yang keliru dalam mengikuti Yesus. Mari kita pelajari ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam mengikuti Yesus. Di sini saya akan menjabarkan ada 3 orang atau 3 murid Yesus yang mempunyai karakter yang masing-masing berbeda-beda ya. Murid pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 57-58. Di sini murid pertama menjelaskan bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti mau menyediakan tempat untuk kepala. Jadi anggota tubuh yang paling penting yaitu kita kepala ya, karena memang pusatnya ada di kepala. Mengikut Tuhan Yesus melibatkan seluruh kehidupan kita, bukan hanya sebagian saja. Mengikut Tuhan Yesus juga berarti mengizinkan Tuhan untuk memberikan perintah, kehendak, dan izin atas segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan Yesus seharusnya benar-benar mengubah cara hidup seseorang secara total, secara keseluruhan. Kalau sebelumnya yang menjadi kepala adalah kehendak diri kita sendiri, namun sekarang yang menjadi kepala adalah Tuhan Yesus. Dalam hal ini mengikuti Yesus berarti siap melepaskan kenyamanan dunia. Hidup sebagai murid Yesus hidup sebagai murid Yesus seringkali penuh dengan ketidakpastian dan pengorbanan. Itu tadi yang murid pertama. Yang murid kedua di sini saya akan jelaskan. Murid kedua lalu ia berkata seorang kepada yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Di Lukas 9 ayat 59-60. Dalam budaya Yahudi, menguburkan orang tua adalah kewajiban besar. Murid yang lain berkata pada Tuhan Yesus bahwa dia ingin menunda lebih dulu keputusannya untuk mengikut Tuhan Yesus dan menunggu sampai dia menguburkan ayahnya yang pada saat itu masih belum meninggal. Dalam hal ini bukan berarti Yesus menentang kewajiban keluarga, tetapi Yesus menegaskan bahwa panggilan untuk memberitakan kerajaan Allah lebih mendesak daripada tradisi budaya. Hal ini bukan berarti Yesus menentang kewajiban keluarga, tetapi Yesus menegaskan bahwa panggilan untuk memberitakan kerajaan Allah lebih mendesak daripada tradisi budaya. Dan untuk murid yang ketiga, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Lukas 9 ayat 61-62. Murid ketiga ini masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan tegas mengikut Tuhan Yesus. Padahal selama ini dia sudah ikut dalam perjalanan Tuhan Yesus. Sebab itu dia mohon izin untuk pulang pada keluarganya. Namun sebetulnya di balik itu bukan keluarga yang dia perhatikan, melainkan hanyalah alasan yang dipakai untuk kembali menoleh ke belakang. Mengikut Yesus menuntut fokus penuh, menoleh ke belakang, menunjukkan hati yang masih terikat pada masa lalu atau duniawi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita belajar bahwa ketika membuat keputusan untuk mengikuti Yesus, kita harus fokus kepada Yesus
dan siap menerima segala konsekuensinya. Seringkali kita merasa bahwa mengikuti Yesus pastilah semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika kita menelaah lebih jauh, iman kita justru semakin bertumbuh ketika dalam mengikuti Yesus begitu banyak kerikil dan ketidaknyamanan yang kita hadapi. Kita juga harus siap untuk tetap melayani Tuhan dengan segala talenta yang telah Tuhan beri, berikut resikonya. Kita harus bisa menerima segala macam ketidaknyamanan dalam melayani Tuhan. Jadi saya ada cerita sedikit tentang melayani Tuhan. Itu juga terjadi di dalam kehidupan saya. Memang betul di dalam mengikuti Yesus. Jadi kebanyakan orang berpikir mengikut Yesus itu pasti enak, pasti nyaman, hidupnya pasti senang. Tapi pada kenyataannya yang sudah saya alami tidak seperti itu. Benar, banyak kerikil, banyak ketidaknyamanan yang sering saya temui. Tapi di balik semua itu saya yakin percaya iman saya, ketetapan hati saya semakin dikuatkan, saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada banyak orang mengikut Yesus dengan motivasi yang tidak baik. Hatinya tidak tulus, tetapi hatinya kotor dan duniawi. Pelayanannya dibungkus rohani, tetapi sebenarnya mereka hendak mencari untung dari pelayanannya. Pelayanan itu hanya memakai nama Yesus untuk mencapai tujuan duniawinya, yakni untuk mendapatkan keuntungan finansial. Tuhan sangat mengetahui kedalaman isi hati kita, termasuk motivasi pelayanan kita. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan yang tangguh dan berkomitmen, serta tidak lagi menoleh ke belakang. Inilah yang diingatkan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya dan kita. Saat kita sudah berkomitmen untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, terimalah tanggung jawab dan resikonya. Menoleh ke belakang dalam perkataan Tuhan Yesus di Injil Lukas memberi kesan negatif. Menoleh ke belakang di sini bukan berarti kita bisa belajar dari kesalahan di masa lalu. Sebaliknya, saat kita menoleh ke belakang, ada banyak hal yang bisa menghalangi kesungguhan kita dalam melayani. Masa lalu yang pahit, keluhan kritik, atau keadaan kita yang menyenangkan di masa lalu. Jadi jangan pernah untuk menoleh ke belakang, karena menoleh ke belakang ada hal yang menyenangkan yang akhirnya kita akan berkeinginan untuk kembali lagi di masa lalu. Tetapkan hati di dalam iman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kehidupan kita dengan kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Penutup saat ini saya akan ada sedikit kalimat. Untuk mengatasi kenyamanan dalam dunia modern, banyak orang mengutamakan keamanan finansial, status sosial, atau kenyamanan pribadi. Panggilan Yesus menantang kita untuk meninggalkan semua itu demi Tuhan. Panggilan Yesus harus menjadi yang utama, di atas semua kewajiban dan keinginan lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pengikut Yesus yang bukan hanya agar kita bisa menikmati kesenangan dunia. Luruskan motivasi itu, sehingga motivasi kita dalam mengikuti Yesus, jangan kita mau mengikuti Yesus hanya karena ingin diberkati atau hanya ingin menikmati mujizat-mujizat yang besar saja. Marilah kita bersyukur karena memiliki Yesus Kristus yang menyatakan rahasia
di balik keputusan setiap orang yang mengikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan iman ini untuk tetap mengikutinya. Mari kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.